Halo Mas. Halo, Weh. selamat pagi. Pagi Mas, ada apa Mas? Ini kan Anda kok kayaknya baca tulisan baca apa Mas? Nah ini Mas, mungkin aku mau cerita sedikit nih Mas. Jadi Banyak kenapa aja, aku banyak aja ceritanya. banyak aja dah? Iya, cerita banyak aja. Mau ngedengerin? Mau, Oke. pendengar yang baik ini. Ya, jadi saya ada di tulisan PPLS nih Mas, Pusat Ya. Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Mungkin Masnya udah tahu belum? Belum. PPLS itu apa? Instansi apa sih Mas PPLS itu kalau boleh tahu? Betul. Oke, jadi saya cerita sedikit nih ya Mas soal Ya. PPLS. Jadi PPLS itu berkepanjangan dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Nah, mungkin Masnya udah familiar dengan logo ini? Ya, logo Kementerian Pekerjaan Umum. Betul. Jadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo itu ada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen SDA atau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Oh, oke. Berarti di Kementerian Pekerjaan Umum itu ada direktorat jenderal yang berbeda-beda Mas ya. Betul. Terus PPLS itu maksudnya di sumber daya air. Betul. Walah, terus Masnya di sini tuh ngapain? Nah, kebetulan banget. Jadi selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan ini saya lagi praktik kerja lapangan di PPLS. Bagian apa Mas? Bagian Ngendalain kearsipan. lumpur kan? Loh, Oh enggak. bukan. Bagian kearsipannya. Wah, saya kira ngendalain lumpur Mas. Wah, Oke, kalau misal lihat PPLS itu tahu nggak Mas tupoksinya apa Mas? Kalau dari pengendalian ya, kalau saya cuma sebatas ngendalin lumpur gitu aja Mas. Oke, lumpur apa? Lumpur yang ada di Sidoarjo. Oke, lumpur Sidoarjo betul Mas. Jadi tupoksi dari PPLS ini memang sudah dijelaskan bahwasanya pengendalian lumpur Sidoarjo. Jadi tupoksi dari PPLS sendiri itu untuk melindungi dan juga untuk menjaga dan juga untuk melindungi dan juga untuk mengendalikan lumpur iya. Lapindo yang ada di Sidoarjo Mas. Itu tupoksinya. Nah, terus Masnya habis ini mau ngapain ini rencananya? Nah, kebetulan banget nih karena ada Mas Ilham. Iya. Masnya mau ilmu nggak? Mau banget dong. Mau banget. Nah, Kasih. kebetulan banget nih Mas, nanti saya mau ngobrol dengan dua langsung nih. Siapa Mas? Dua Siapa? narasumber Narasumber. hebat kita Wow. yang berkecimpung di dunia kearsipan, supaya Masnya lebih paham, lebih advance tentang apa aja yang telah saya pelajari dan mungkin lebih paham nih sejarah dari PPLS itu sendiri. Kan ya menarik banget nih Iya. kalau kita lihat ya, dari namanya aja udah menarik. Ada lumpur Sidoarjo. Betul. Pasti ada sejarah panjangnya Mas. Sejarah panjang. Jadi oral historinya tuh kerasa. Dapet Mas ya. Dapat. Dapet. Oke, nggak usah lama-lama lagi nggak Mas sih? udah nggak sabar nih. Oke, betul. Oke, Ayo kita langsung aja. gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Jadi pada pagi hari ini kita berkesempatan baik untuk bisa berbincang langsung nih dengan dua narasumber hebat kita ya, Ilham dan Alif. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Dimas Putra Firmansyah dengan NIM 443231001 dari Kearsipan Informasi Digital Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dengan saya Kamal Mazuri dengan NIM 443231026 dari Prodi Kearsipan dan Informasi Digital Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya Alif Albani dengan nomor NIM 443231008. Ya, pada pagi hari ini sekali lagi kita berkesempatan sangat baik pada pagi hari ini karena kita mendapatkan kesempatan nih untuk mengetahui lebih lanjut dari apa itu PPLS, utamanya tentang kearsipannya ya Mas Irham, betul. Jadi stay tune, kita akan banyak berbincang pada pagi hari ini dengan dua tokoh hebat kita. Dan mungkin bisa perkenalan Bu dari Ibu, kemudian dilanjutkan ke Bapak Agus nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, perkenalkan nama saya Kiki Maria Hargianti. Saya dari PPLS atau Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, di mana saat ini saya sebagai arsiparis ahli pertama di PPLS. Minta Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Fitrianto. Saya dari pengelola kearsipan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
Oke. Mungkin pertanyaan yang simpel-simpel dulu kali ya Bu. Mungkin untuk lebih berkenalan lebih lanjut dengan Ibu Kiki dan juga Pak Agus. Mungkin dari Ibu Kiki dan Pak Agus sudah bekerja dari tahun berapa sampai tahun berapa sih Bu? Dan mungkin pesan dan kesan dari PPL sendiri. Mungkin dari Ibu Kiki. Baik. Saya di PPLS memang baru bergabung, jadi kurang lebih tahun 2024. Tahun kemarin. Masih baru ya? Iya, jadi hampir 2 tahun ya, 2 tahun. hampir. Nah, karena di PPLS ini kebetulan memang kami mengikuti seleksi begitu, dan di PPLS memang belum ada arsip aris. Nah, ketika itu ya saya masuk, jadi masih 2 tahun, hampir 2 tahun saya di sini. Oke. Kalau Pak Agus sendiri dari tahun berapa Pak? Kalau saya sendiri dari tahun 2013 saya sudah berkecimpung di dunia kearsipan sampai dengan sekarang. Sangat lama ya berarti ya? Satu dekade lebih Pak. Satu dekade lebih. Senior. Senior. Nah, jadi sangat-sangat kompleks ya Pak kalau misal kita berbicara dari masa kearsipan sampai saat ini ya. Tentunya ini juga berkaitan dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini karena kita nantinya akan membahas sejarah bagaimana dunia kearsipan itu berputar apalagi di pusat pengendalian lumpur Sidoarjo. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama Mas Ilham mungkin bisa mulai dari kondisi awal layanan arsipnya. Oke, boleh berarti bisa jelasin Pak ya Kak, kondisi awal layanan arsip di PPLS ini. Untuk pertanyaan bagaimana sistem layanan arsip di PPLS pada masa awal berdirinya Pak. Kebetulan kan tadi Pak Agus sudah Iya, senior senior juga ya. ya. Bisa dijawab oleh Pak Agus. Baik, terima kasih untuk layanan kearsipan pada awal berdirinya kearsipan di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Kita memakai cuman buku peminjaman. Belum seperti sekarang ya. Kita sekarang sudah ada SOP dan sebagainya. Dulu kita nulis, nyatet di buku agenda peminjaman aja. Itu berarti untuk arsip-arsip yang mau dipinjam gitu Pak. Iya. Jadi itu secara realitanya masih arsip konvensional ya Pak, arsip Arsip facing konvensional, seperti itu ya. ya. Oke, mungkin ada ini nggak Pak, tantangan utama nih dalam pengelolaan arsip manual pada saat itu karena kurang lebihnya kan kalau kita bicara soal PPLS ini kan arsip-arsipnya mungkin sangat kompleks ya Pak dibandingkan mungkin kearsipan-kearsipan lainnya. Mungkin dari Pak Agus sendiri menyikapi tantangan itu apa aja Pak? Untuk menyikapi tantangan tersebut, dulu arsip-arsip di sini itu juga cukup sangat berantakan sekali. Berdirinya arsip Raja 2013, saya masih banyak menemukan arsip-arsip yang berupa masih ditaruh di karung, taruh di dus, ditaruh di kontainer-kontainer, dan itu mengharuskan kita sebagai pengelola kearsipan harus juga mengelola arsip tersebut. Itu arsipnya sangat kacau Pak ya. Jadi mungkin tuh belum kayak penyerang yang sekarang itu asal diberikan aja, diserahkan aja ke Pak Agus, ke pihak PPLS tanpa ada catatannya Pak. Arsipnya pun sangat kacau sekali dan kita mengerjakan arsip nggak langsung di input di komputer, tidak, kita manual. Ditulis Pak. Ya, jadi kita punyanya cuma PC satu. Kita harus menulis dulu di buku, untuk mengklasifikasikan arsip tersebut. Setelah selesai ditulis di buku, baru kita bawa ke bawah untuk kita input di record center. Berarti bisa dibilang mondar-mandir ya Pak? Mondar-mandir. Jadi dari atas bawah. Iya. Ya, oke. Jadi sangat-sangat ini ya Mas, kalau kita lihat dari PPL sendiri itu mengalami masa transisi dari masa lama ke masa konvensional ke arsip digital. Ini juga berkaitan nih dengan pertanyaan kita selanjutnya. Mungkin dari Mas Alif nih, soal transisi ke digital. Mas, silakan. Kapan sih sudah diterapkannya arsip digital di PPLS ini?
Baik, mungkin saya bisa membantu untuk pertanyaan ini. Sebagai masa transisi dari arsip manual menuju ke digitalisasi, itu memang kita awalnya mendapatkan bimbingan langsung dari Sedijen SDA, karena memang sudah mulai diberlakukan audit internal tentang kearsipan, kemudian juga ada bimbingan-bimbingan teknis. Nah, dari itu kita mempelajari. Jadi ada sosialisasi bahwa aturan-aturan tentang kearsipan itu di undang-undang nomor sekian, kemudian mulai CRA kita mulai belajar itu. Dari situ kurang lebih tahun 2023. Setelah ada transisi, baru kita belajar untuk menerapkan, mulai dari ada KPTS yang dibuat oleh kepala pusat ya. Kita membentuk tim, dibentuk oleh kepala pusat, yaitu pengelola arsip, kemudian baik itu arsip dinamis maupun arsip vital, sehingga ada penanggung jawab secara resmi. Dari situ kita bekerjasama untuk masing-masing bidang juga, terutama di sekretaris ya, masing-masing bidang itu kita menerapkan mulai dari klasifikasi, kemudian kita mempelajari CRA. Nah, dari situ sambil perlahan menggunakan digitalisasi, jadi di scan untuk memudahkan kita juga ketika ada penyerahan dari masing-masing bidang itu kita terbantu. Tahapnya di sana, jadi dimulai 2023. Ya, izin tanya Bu, apakah selama masa transisi itu mungkin dari pegawai atau mungkin dari Ibu Kiki dan juga Pak Agus itu mengalami culture shock mungkin? Jadi dari masa arsip konvensional terus tiba-tiba ke arsip digital itu kan pastinya butuh waktu yang sangat lama ya Bu untuk kita bisa beradaptasi dan segala macamnya. Apakah memang dari jenengan semua, apakah memang ada ada tantangan tersendiri buat ngelawan hal itu Bu? Sebenarnya kalau tantangan pasti ya, dalam arti tantangan untuk lebih agak repot ya. Kan dari awalnya kita cuman rekap manual, kalau ada yang pinjam baru kita kelola, kalau enggak ya cuman kita klasifikasi biasa gitu ya. Kalau untuk sekarang kan karena memang kita ada tim, kemudian kita juga ada target dari pimpinan bahwa karena setiap tahun itu kita ada namanya audit. Nah, ini memacu kita nih untuk benar-benar membuat bahan yang akan dikelola sebagai bahan untuk audit internal setiap tahunnya. Nah, selain itu kan juga nilai kearsipan ini sebagai acuan nilai instansi untuk kinerja masing-masing instansi. Semakin prestasi kita semakin bagus ternyata, maka instansi itu juga kan naik nilainya. Itu pengaruh juga untuk penilaian kinerja. Jadi itu kayak jadi booster sendiri Bu ya buat semangat. Oke, nggak apa-apa bakal dilakuin lah. Katanya kan nanti juga bakal dapat nilai bagus. Kalau dari Pak Agus sendiri menyikapi hal itu, apakah memang sama persepsinya dengan Bu Kiki atau mungkin ada hambatan dan tantangan tersendiri dari Pak Agus secara pribadi? Baik, kalau tantangan menurut saya sama dengan apa yang dikatakan Mbak Kiki, kita harus melakukan penyesuaian juga untuk menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada. Karena kita kan dulu BPLS ke PPLS ini kan peralihan. Betul. Kita harus menyesuaikan tentang dengan peraturan-peraturan yang ada juga. Tetapi di sini yang harus digarisbawahi bukan cuma hanya nilai yang kita cari, cuman kita juga harus menyesuaikan dengan pengelolaan yang ada di sini. Sudah sesuai apa belum? Kalau masalah nilai itu mudah.
nilai hanyalah angka. Nilai hanyalah angka. Pokoknya sesuai prosedur. Pak. Sesuai Iya. prosedur. Tapi kalau arsipnya di sini masih berantakan, buat apa, Bang? Nah, gitu. Lebih ke melihat apakah implementasi itu berhasil, apakah kita tidak hanya menyesuaikan kebijakan tapi bagaimana kita bisa menerapkannya. Iya. Lebih ke kesadarannya masing-masing juga. Ya, memang mencari SDM yang paham atau mungkin yang memang dia bisa kita rangkul untuk satu visi gitu, Iya. menyelamatkan arsip. Nah, Iya. ini kan yang agak Jadi, PR ya. Siapa nih kira-kira orangnya telaten, kemudian memang teliti, mau untuk bekerja sama gitu. Itu kan ada Iya, apalagi kalau lihat arsip berantakan, aduh, Iya. males. iya, sekali dua kali, oh ya nanti aja akhirnya Iya, tinggi. numpuk, tinggi. Oh, Dan pada akhirnya nggak sesuai prosedur, nanti Betul. dikarungin, nanti Datang pulang. iya. Nah, ini tadi kan kita udah membahas ini ya Bu, soal transisi ke digitalnya nih. Nah, mungkin kita bisa eksplorasi lebih lanjut nih kondisi saat ini, utamanya soal arsip digitalnya. Mungkin dari Mas Alif bisa bertanya lebih lanjut nih dari dua narasumber kita ini. Untuk sistem layanan apa yang digunakan di DPRS ini Bapak Adli? Untuk sistem layanan ini masalah kalau pengelolaan kita menggunakan aplikasi arsip layanan. Itu adalah aplikasi induknya arsip seluruh Indonesia, seluruh SDA. Kalau sistem pelayanan kita sekarang sudah lebih terarah karena sudah ada mungkin SOP yang ada, kita sudah mulai menerapkan dan ya alhamdulillah sampai sekarang itu sudah berjalan. Oke, pertama sekarang karena kita sudah menerapkan beberapa SOP ya, terutama untuk peminjaman, karena memang kita kan di sini ada objek untuk arsip di PPLS itu kan ada arsip vital dan arsip aktif gitu. Utamanya kita tetap menggunakan form. Jadi kalau misalkan memang kalau ada peminjaman harus mengisi form tersebut, kemudian kita juga ada form berita acara penyerahan atau akan ada penyerahan. Jadi kita memang mensosialisasikan di masing-masing bidang untuk memahami bahwa SOP kita seperti ini. Jadi nggak asal aja cuma buka barang kemudian ya menyerahkan kalau pinjam dengan mendadak begitu. Nah ini kan kita agak bingung ya, karena kan ya kalau arsip itu sudah kembali kan kita harus review lagi nih, ini ada di mana posisinya. Jadi berkaitan juga dengan literasi kearsipan ya Bu. Jadi memang untuk seluruh petugas kearsipan harus kita beritahu nih SOP kearsipannya supaya ya untuk pengelolaannya lebih bisa dijangkau, lebih teratur. Nah mungkin dari Mas Irham bisa bertanya lebih lanjut ini ya. kan sudah dijelasin soal peminjaman sama penyerahan. Nah, ini untuk bagaimana pencarian dan penyimpanannya dari kearsipan di PPLS itu sendiri. Ya biar enak juga kan kalau kita nyari pas ada yang minjem gitu. Ya, kalau memang sebagai dasar pencarian, jadi kita kan sudah membuat Excel ya. Memang kita belum kita memang sudah masih terkendala SDM juga yang khusus untuk komputer ya. Jadi terutama untuk teknologi kan kita juga butuh nih ya, orang-orang arsip itu kan tidak hanya yang berkecimpung jurusan arsip aja atau mungkin apa, kan ada juga kan harus misalkan teknik komputer bisa menghadapi di sini untuk operator teknologinya gitu. Ini kita memang belum memiliki internal. Jadi backup kita ya
kita punya Excel gitu. Jadi ya secara manual sih, jadi untuk searching kan Excel lebih mudah ya kalau untuk mencari. Nah, tapi dari situ kita juga mengklasifikasi, jadi misalkan penataan arsip inaktif tahun berapa? 2000, mulai 2020 ya Mas? 2007. Oh 2007, oke. 2007 sampai dengan penataan 2024. Nah, itu kita ada sendiri nih kelompoknya. Jadi misalkan ada yang pinjam untuk arsip tahun 2010, nah, kita sebut aja 2010 atau 2008. Apa namanya? 10 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dari penciptaan itu. Berarti diurutkan berdasarkan klasifikasi berdasarkan tahun Bu ya? Iya, Jadi untuk sistem informasi perihal sistem yang perekayasaan yang lebih advance itu masih belum ada ya, Bu? Masih menggunakan. harapannya kita bisa kerjasama ya, terutama dulu mungkin pernah ya ada apa namanya Developer. pengadaan ya Tim developer. IT. Cuman akhirnya tidak bisa kita Akhirnya gunakan. dialihkan. Berarti memang untuk sejauh ini masih stuck ya, Bu? Masih menggunakan Excel. Tapi besar harapan dari jenengan ada ya, mungkin ada sistemnya supaya retrieval atau proses pencariannya lebih mudah juga. Gitu. Nah, ini tadi kan kita juga udah ini ya berbincang soal bagaimana sejarah dari kearsipan PPLS nih teman-teman. Jadi kita ingin lebih personal nih pertanyaannya. Mungkin dari tantangan apa yang masih dihadapi saat ini oleh Ibu Kiki dan juga Bapak Agus dari bagaimana implementasi kebijakan kearsipan di PPLS sampai detik ini? Mungkin dari Pak Agus dulu. Untuk tantangan untuk tahun ini, untuk tahun-tahun sekarang, tantangan itu kita masih sama saja seperti dulu sih sebenarnya. Ini masalah SDM ya, masalah SDM yang harus ditata lagi, yang harus lebih sadar arsip lagi untuk di sini. Tidak hanya USKP tapi ya UKP juga, kita saling berkontribusi untuk melengkapi kekurangan kita. Kekurangannya mungkin itu tantangan. Berarti lebih menitik beratkan masalah SDM ya, Pak? SDM. Apalagi mungkin untuk dunia kearsipan, utamanya di Indonesia ya, mungkin kan lebih aware-nya, lebih pahamnya itu lebih sadarnya baru-baru di tahun-tahun Iya, baru aja kan iya. arsipan itu mulai Naik naik ya. ya. Dulu kan seolah-olah apa dipandang sebelah mata. Iya. Hanya orang-orang yang sudah akan purna Iya. atau mungkin ya apa ya Iya, yang diletakin di gudang. betul penjaga. Soalnya orang-orang mikirnya kan dengan adanya apa SOP kayak gini seolah-olah kan kayak menyusahkan. Tetapi sebenarnya itu tidak. Itu untuk memudahkan untuk pencarian, juga memudahkan pencarian karena di sini itu lebih lama jangka simpannya kan. Kalau mereka nggak tertib administrasi dari awal, kita juga susah juga kan untuk mencari. Soalnya Bagus sudah mengalami juga tadi ya, waktu sebelum ada SOP sampai sekarang SOP-nya sudah tertata. Padahal SOP itu poros ya, poros dari kebijakan segala macam. Nah, kalau kita tanpa SOP ya sangat susah untuk mengatur atau regulasi pokoknya seperti apa. Apalagi kalau tidak ada SOP, malah tidak benar. Sisa pinjam nggak kembali. Nah, kembali. itu sangat krusial, sangat berbahaya ya, Bu. Nah, kalau dari Bu Kiki sendiri, tantangan apa ya Bu yang masih dihadapi hingga sejauh ini, Bu? Mungkin kalau untuk tantangan ada sih beberapa perlengkapan yang memang harus kita lakukan ya di sini. Terutama untuk apa ya, semacam komputer ya, kita kan butuh peremajaan seperti itu. Kemudian memang ya alhamdulillah untuk masalah fasilitas gedung kita sudah mulai ada perubahan, sudah mulai ada pemeliharaan, jadi kita sudah mulai merenovasi sedikit-sedikit ya. Kemudian untuk misalnya ada untuk
lemari vital ya Mas ya. Nah ini kita juga udah lama nih perlu peremajaan tapi masih ya Masih memang proses ya. proses lagi dan untuk arsip kita masih berusaha untuk tetap ya itu tadi kalau kita punya prestasi otomatis kan akan diperhatikan. Nah tapi kalau kita tidak berprogres ya udah ada itu aja nggak dikerjain kan meminta jadi seperti itu ya kita akan bisa pelan yang penting kita kerja nyata kalau nanti kalau minta kan Sesuai pepatah ya teman, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi dari PPL sendiri terkait kebijakan, terkait fitur segala macamnya itu sudah ada revitalisasi ya, mungkin secara berproses ya, karena memang kita tahu bahwasannya sebuah kebijakan itu nggak bisa langsung cepat, butuh yang namanya proses tentunya. Terus mungkin pertanyaan terakhir yang personal mungkin dari Ibu Kiki dan juga Bapak Agus, bagaimana harapan Bapak dan Ibu terhadap masa depan layanan arsip di PPLS? Mungkin dari Bu Kiki terlebih dahulu. Harapan kami sebagai arsip aris di PPLS tentunya banyak harapan-harapan yang baik yang bisa membuat PPLS menjadi instansi yang tidak dipandang sebelah mata, karena kan memang kita fokus PPLS itu apa sih? Oh hanya ini pengelolaan pengendalian lumpur kan seperti itu ya. Tapi kita ingin berusaha punya arsip yang memang benar-benar kita lihat mulai dari sejarahnya, kemudian kita juga bisa menjadi contoh ya, terutama untuk ke atas secara detail karena memang PPLS kan mungkin S2 ya, jadi kita dijajarkan dengan S2 begitu. Nah kita berusaha untuk yang paling tidak setara gitu dengan yang ada di S2. Nah, kemudian harapan saya juga karena memang saat ini sudah banyak arsip aris ya yang diterima di PPLS. Mudah-mudahan mereka juga benar-benar menjadi arsip aris yang paham, yang benar-benar care dengan arsip yang ada, yang mereka pegang lah minimal ya, meskipun tidak semua arsip aris harus ada di UKP, tapi kan mereka bisa memahami arsip ini harus diperlakukan seperti apa. Jadi ketika ada pencarian itu mereka akan dengan mudah. Jadi tidak semua mencarinya di UKP begitu kan, tapi dari mana penciptanya itu siapa? Nah, itu kan kita bisa berkoordinasi gitu. Sebelum masuk JRA tapi arsip itu sudah dicari, maka kita bisa berkoordinasi. Ayo coba kemarin gimana sebelum penyerahan harus seperti ini. Jadi tetap kita berusaha untuk tetap melakukan sosialisasi di masing-masing bidang supaya tak lupa. Jadi selain itu untuk mengingatkan ya, ayo dicari. Lalu arsipnya dilakukan. Itu sih kita semakin baik ya, digitalisasinya juga semakin lancar. Kalau dari Pak Agus sendiri Pak, harapan nyatanya nih Pak? Harapan nyata saya cuman menambahi sedikit ya mungkin Mas. Saya tekankan lagi untuk pengelola kearsipan baik UKP maupun USKP harus sadar arsip. Karena bagaimanapun arsip itu adalah sebagai suatu penggerak, suatu instansi itu tidak akan berjalan tanpa adanya kearsipan. Karena arsip ini adalah sangat penting dan semua vital kan, untuk keperluan hukum dan sebagainya, maka kita harus mengelolanya dengan baik. Ya harapan kita kedepannya semoga kearsipan ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih optimal dalam pengelolaannya. Ya mungkin demikian ya wawancara kita pada pagi hari ini dengan Ibu Kiki dan juga dengan Pak Agus, narasumber hebat kita dan tokoh kearsipan di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Jadi
kita tadi banyak berbincang soal eksplorasi, kita lebih mengeksplorasi bagaimana sejarah kearsipan atau oral history-nya dari PPLS itu sendiri, dan sangat luar biasa mengingat bagaimana sejarah dari awal hingga sampai saat ini itu harus dimasukkan menjadi arsip. Harus penting banget nih. Kalau kita bicara soal kearsipan maka itu berkaitan dengan sejarah. Kalau kita berbicara soal sejarah maka kita bisa belajar dari masa lalu dan kita akan meng-compare dan kita akan mencoba belajar dari apa evaluasinya dan bagaimana kita bisa memahami arsip itu untuk masa depan. Mungkin ada tambahan sedikit mungkin dari teman-teman atau mungkin dari ibu bapak kan ada tambahan sedikit mungkin untuk mungkin lebih ke bagaimana kita bisa berpesan kepada generasi muda kita, untuk kepada generasi muda, kaula muda untuk arsip, Pak. Dari Pak Agus sendiri untuk masa depan kearsipan Indonesia, Pak. Untuk generasi muda ya, untuk generasi muda ini, untuk generasi muda jangan lelah untuk terus belajar, karena dunia kearsipan ini asik. Sangat asik. Bukan hanya memikirkan masa depan, tapi juga memikirkan masa lalu. Cenderung orang kan masa lalu ya, dialah masa lalu kan. Kalau dikasih kan masa lalu itu unik ya. Penting, Masa lalu penting. Masa lalu harus dipelajari, malah masa lalu itu krusial banget. Kalau kehilangan sedikit, masa depannya hancur. Tapi masa lalunya nggak ditata. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Demikian wawancara dari kami. Terima kasih telah menyimak video kami, dan mungkin kalau kita ada kesempatan lainnya dengan Pak Agus dan Bu Kiki terkait ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, ada kesempatannya juga ya Bu, ada waktu luangnya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam arsip. Terima kasih.